Halo Sobat Teknologi, welcome to FTI Talk, tempatnya generasi muda untuk ngobrol tech savvy. Sekarang kita kedatangan tamu nih Mas Randa. Tamu yang bukan kaleng-kaleng nih. Ini dia. Sepil dulu kan? Sepil sekarang. Sepil dong. Spill apanya nih? Yang di spill. Ilmunya nih. Wih, banyak banget ini spillnya ya. Ini aku baca ini kayak ini kita terlalu banyak sih. Ada banyak ini. Dari ketua pelaksana juga di proyeknya Indevpro Next Prime 2025. Oh, yang kabarnya pesertanya banyak banget. Pesertanya satu. Iya lagi. Ini ya kayak siswanya berapa ratus siswa gitu kayaknya. Kalau nggak salah, sampai ratusan. Habis itu ada di sini lolos learner atau peserta Apple Developer Academy Cohort 2026. Internasional. Tingkatan internasional. Langsung kita perkenalkan aja. Perkenalkan semuanya, kita kedatangan bintang tamu dari Muhammad Zainul Arifin, yaitu mahasiswa FTI yang berprestasi banget nih. Bisa diperkenalkan Mas Zainul? Perkenalkan ya, sebelumnya namaku Muhammad Zainul Firdaus. Ya. Info dikit tadi. Sorry. Perkenalkan aku mahasiswa FTI dan dari angkatan 2022 dan sekarang udah semester 7. Kira-kira mau jelasin apa dulu ini? Profil singkatnya dulu, Mas. Oke, profil singkatnya dulu. Jadi aku tuh sebagai creative designer dan juga UI UX gitu. Jadi sebelum ke UI UX itu sempat jadi creative designer biasa gitu, dan sekarang udah di ranah UI UX gitu. Dan juga udah freelance. Udah freelancean juga. Ya. Dimulai dari kelas. Kalau mau freelance mulai pokoknya mau lulus SMK. Itu udah mulai freelance kayak gitu. Untuk sebelum ke langkah freelance dan ke langkah yang sekarang nih Mas, kira-kira berangkatnya ini dulu dari apa sih? Apa pernah mengikuti organisasi sehingga ketika sudah dimasuk dunia perkuliahan ini terbiasa dengan lingkup-lingkup orang-orang profesional? Sebenarnya kalau dari latar belakangku sendiri ya, dulu itu baru mulai untuk ranah seperti ini tuh jadi aku dulu pesantren. Pesantren malah, bukan basic SMK gitu bukan ya? Jadi SMK tapi SMK. Jadi pesantren. Dan sebenarnya kalau ditarik mundur lagi gitu ya, aku tuh paham di ranah desain dan juga laptop dan lain-lain itu karena orang tua aku tuh tukang servis gitu. Jadi tukang servisnya tapi tahun zaman dulu pas masih Pentium 3, Pentium 4 kayak gitulah ya. Oh, komputer. Jadi akhirnya ya kalau masalah teknologi kayak gitu nggak terlalu asing, sehingga ketika di SMK mulai ke ranah desain kayak gitu itu mulai ngerti lah. Jadi bisa maksimalin di situ gitu. Bahkan laptop pun itu dulu nggak punya, itu pun dipinjemi dari orang servis. Jadi orang servis laptop belum diambil gitu, dipinjemin anaknya biar anaknya bisa pakai buat desain gitu. Dari situ mulai ngulik mengenal dunia desain. Dan dulu masih Corel gitu, terus persyaratan untuk di SMK itu Photoshop gitu baru. SMK-nya dulu jurusan multimedia. Sama lagi. Sama ya. Tapi nasibnya yang beda nih kayaknya. Nasibnya yang beda. Pemikirannya yang beda, betul. Langsung profesional. Terus sampai sekarang apa masih aktif nggak di dunia desain ini? Atau lebih memperdalam lagi? Kalau sebelumnya kan di multimedia itu banyak yang nggak desain, ada fotografi, videografi gitu, dan sempat juga di ranah fotografi, videografi itu. Tapi kalau menurut aku sendiri sih mungkin kalau misalkan nih cara kelihatannya kan kalau fotografi, videografi itu kan pastinya di luaran. Kan mulai berangkat pagi, pulang malam gitu kan kalau wedding gitu kan, atau fotografi apapun. Tapi di situ capek gitu loh. Jadi kayak kalau di desain itu kan ya udah di rumah duduk di kursi gitu kan, WFH gitu kan. Akhirnya mulai buat keputusan lah daripada kayak keluar juga kan gitu. Akhirnya ya udah milih fokus di desain, fotografi dan videografinya udah nggak ada maksudnya gitu. Dan sekarang tetap di desain. Masih tetap ada tawaran dari klien gitu untuk tawaran fotografi atau videografi? Sempet ada, sering ada gitu, tapi ya tak lempar ke teman lah, ada gitu teman yang bisa foto jadi tak lempar ke sana gitu. Lebih fokus ke desainnya. Betul, nggak maksimal bisa. Tahun angkatan 2022. Mungkin bisa diceritakan Mas. Jadi buat
2022 ini sampai sekarang di semester 7. Betul. Kira-kira apa yang bisa memotivasi Mas Zainul ini menjadi mahasiswa yang aktif sehingga sampai sekarang tingkat prestasinya tinggi Mas Rangga. Iya. Bahkan lolos Apple Academy. Nah, itu dia. Gokil banget sih, gokil banget. Itu untuk Apple Academy Iya. kemungkinan chance-nya untuk satu orang 10% untuk masuk Mungkin sana. ya. Mas Zainul ini salah satu orang yang hebat. Gokil mas. Salut sih mas. Bisa dikasih tips and trick buat di situ. Kalau gimana ya, jadi berawal dari struggle sih. Kalau menurut aku sendiri berawal dari struggle. Jadi dulu itu sempat, jadi aku daftar KIP. Jadi aku kuliah itu benar-benar ngandelin KIP doang. Ternyata nggak lolos. Alhasil dari situ mikir nih gimana caranya untuk UKT dan lain-lain itu bisa terbayarkan gitu. Akhirnya kan jalani kuliah gitu. Dan ketika di tengah-tengah semester 3 itu benar-benar struggle, nggak bisa untuk biaya kuliah gitu. Dan akhirnya ya sempat cuti itu kan. Dan pada saat itu baru mikir gimana caranya untuk dapetin penghasilan dengan ya kurun waktu cuma untuk 1 semester itu biar bisa lanjut kuliah gitu. Akhirnya di freelance yang dulu pas aku pernah dalamin itu freelanceku belum jauh. Jadi freelanceku itu di 2021 itu masih lingkup Malang Kota. Jadi aku pernah juga, kalau tahu oleh-oleh Pahing Alam itu ada juga di salah satu oleh-oleh Malang Kota itu desain produknya. Desain produknya. Logo produk semuanya ke aku. Gitu. Dan itu masih ranah sini gitu. Dan akhirnya ketika di struggle itu mau nggak mau harus mikir gimana caranya biar bisa kuliah kan. Akhirnya nyoba cara yang out of the box gitu. Gimana caranya, ya udah akhirnya daftar salah satu platform untuk nge-freelance dan disitulah berhasil gitu ya. Karena mungkin ya konsisten lah. Kalau menurut aku sendiri sih triknya itu ya konsisten gitu. Karena kan biasanya ada yang bilang hoki lah atau apa gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari hoki sendiri itu kan bisa diciptakan ketika kita itu konsisten. Ketika kita itu konsisten terhadap suatu hal, pasti ada suatu opportunity yang datang. Ketika suatu konsisten kita itu datang dengan opportunity bebarengan, nah itulah munculnya hoki gitu. Jadi ketika aku fokusin ke freelance itu, alhamdulillah klien pertama aku itu dari Singapura dan itu cuma $5 gitu. Tapi sudah luar negeri ya? Ya, pertama Singapura Iya, gitu dulu. juga Jadi ya. Singapura $5 itu udah seneng banget karena nggak tahu ini kok bisa gitu kan. Dari situlah $5 itu bisa bentuk kepercayaan, karena kalau di platform aku itu $5 itu nanti dapat review kayak review ulasan gitu. Itu bintang 5. Udah setelah dapat bintang 5 itu dapatlah ngalir dari klien Malaysia, Prancis kayak gitu-gitu sampai sekarang pun juga kontrak gitu. Motivasinya dari $5 Singapura tadi itu. Betul, $5 Singapura. Struggling ya dari situ mas. Iya, dari struggle itu akhirnya kan dari $5 Singapura itu pun muncul nih semangat baru gitu. Akhirnya bisa lanjut kuliah sekarang. Jadi kalau misal kita punya kemauan nih, nggak ada kata yang nggak mungkin. Ya itu tadi sih kan, nggak ada yang namanya hoki kan, kecuali kita konsisten. Konsisten yang utama berarti ya. Gak cuma ngandelin hoki doang. Betul. Berapa lama mas kalau mau mempelajari desain dari nol? Kalau dari nol ya, aku pun sebenarnya kalau desain itu mulai awal SMK benar-benar awal itu langsung fokusin ke desain. Dan kalau menurut aku sih mungkin kalau kita konsis gitu ya mungkin 1 tahun itu udahlah dapat dari basically-nya, tinggal kalau ingin memperlancar lagi ya 1 tahun lagi gitu. Itu kalau kita belum konsisten banget gitu bisa. Kalau desain itu nggak bisa dipelajari secara materi aja mas, harus juga dipraktekin. Soalnya kan aku juga ngajar di sekolah SMK juga dan multimedia juga ngajar sampai sekarang. Masih aktif juga mas ya? Iya, jadi kesini pun juga habis ngajar. Gokil banget sih. Guru juga ternyata Pak. Nah, makanya itu kayak ke siswa pun ya mikir gimana caranya biar siswa itu ya paham terhadap desain itu sendiri. Iya, konsisnya tahunan. Apalagi kurikulum yang sekarang kan mas ya? Harus memudahkan siswa kan ya? Betul. Jadi nggak boleh bikin siswanya pusing atau mungkin gimana gitu kan. Ya, harus benar-benar nalarnya masuk gitu, siswanya cepat. Kayak gitu. Banyak pengalamannya mas selama ini dari awal masuk kuliah sampai hari ini. Ya banyak sekali sih, apalagi di FTI sini kan ya pelajaran itu sangat banyak namanya gitu. Mudah nggak mas kira-kira
dari awal nih, dari awal mau masuk kuliah, Hmm. terus sampai sekarang menjadi sosok Mas Zainul yang sampai lolos di Akademi Apple, Hmm. itu mudah banget nggak? Atau banyak ada rintangannya? Sebenarnya banyak banget ya rintangannya Ah. tuh banyak banget gitu. Cuman aku tuh selalu kalau dapat suatu masalah atau problem itu kan biasanya ada ya kalau kita biasanya kan kita gengsi gitu kalau misalkan kita dapat masalah apa gitu kan post story yang kayak kalau Iya, iya. nah itu aku kurang-kurangin karena itu juga Hmm. akan mempengaruhi pola pikir kita sendiri gitu. Ah. Nah kalau aku pun pasti kalau aku buat story itu ya yang seru-seru doang gitu. Hmm. Nah kan kelihatannya jadi gitu tapi sebenarnya ya kalau titik struggle itu pasti ada dan yang itu bikin kita lebih apa lebih itu sih lebih unggul kayak gitu. Hmm. Hmm. Sampai kayak gitu nih. Grinding kurang lebih 3 tahun lebih. Iya. 3 tahun lagi. Lumayan lama tuh. Lumayan lama. Lama. Sampai bisa lolos seperti sekarang. Betul. Bisa diceritakan gimana sih Mas? Dari awal maba nih sampai sekarang semester 7 yang semester depan akan skripsi kan? Cerita pengalaman yang ada di kampus nih, mulai dari belajarnya di sini, dari segi Mas Zainul itu cocok menjadi mahasiswa sini atau enggak, terus apa aja ilmu yang didapetin, juga motivasi-motivasi apa selama menjadi mahasiswa di sini. Awal pertama sih emang karena apa ya kalau untuk kuliah itu memang udah nggak ada lagi pilihan gitu kan akhirnya mau nggak mau ya udah kuliah dengan seadanya gitu ya itu tadi kan struggle juga tentang ya gitu dan alhasil ketika mau nggak mau kalau udah kuliah ya harus serius gitu kan. Kalau dari sisi kuliah aku sendiri sih ya sejauh selama kuliah gitu dan yang paling punya kesan itu ya ketika gabung organisasi gitu karena dulu sempat pengen gabung BEM tapi ya itu tadi apa nggak bisa kuliah nggak bisa lanjut kuliah di situlah aku pengen ikut tetap organisasi tapi ya pas lanjut kuliah udah nggak bisa kan John gitu akhirnya ada organisasi Indef gitu dan dulu sempat join juga Indef itu tapi ya nggak aktif akunya karena sebenarnya aku sendiri kan introvert jadi untuk berteman dengan yang lainnya tuh kurang Susah bersosialisasi berarti. bahkan aku sendiri itu akrab sama angkatan yang sekarang ini benar-benar angkatan 22 itu juga baru 6 bulan belakangan ini. Baru Mas, dari teman maba itu? Iya, ya dulunya itu kalau selama kuliah ya ketemunya cuma satu kelas itu. Nah, aku dulu kan kelas G, jadi ya udah pas kumpulan kelas G itu doang. Kupu-kupu lah. Kupu-kupu. Iya. Kuliah pulang. Cuman kalau masalah kayak praktek itu lebih semangat sih, itu kan sama kuliah. Dan akhirnya ketika ada organisasi itu kan di Indef. Nah, itu ada ambis untuk buat apa namanya dulu itu aplikasi apa ya aku lupa untuk ngitung nilai pokoknya gitu ada. Terus akhirnya disitulah mulai UX ku mulai ya bisa ada wadahnya gitu loh. Nah disitulah mulai asal lagi gitu dari UX dan kebetulan kan baru aktif di Indef itu benar-benar yang benar-benar aktif itu baru semester kemarin kan gitu. Nah disitulah organisasinya itu mulai aku aktifin gitu. Tapi memang ketika sebelum kuliah pun aku juga ada organisasi gitu. Jadi dulu aku sebagai ketua OSIS juga. Ketua OSIS juga. Ketua OSIS di SMK gitu. Jadinya dari situ pun juga udah mulai untuk melatih public speaking dan lain-lain gitu. Sehingga ketika ngomong di depan pun juga nggak terlalu kaku dan lain-lain gitu. Akhirnya ketika di organisasi pun kayak belajar manajemen dan lain-lain itu pun juga berawal dari aku dulu jadi ketua OSIS. Gitu. Jadi ketika buat event seperti yang kemarin Extreme itu udah nggak terlalu kaget gitu karena ya sebelumnya udah ada pemanasan awal kayak gitu. Berarti walaupun introvert juga harus bisa bersosialisasi gitu ya. Organisasi masih oke lah. Iya, karena gini, aku pun kalau introvert itu sebenarnya kalau nggak antisosial juga, jadi sebenarnya kalau ada teman-teman gitu juga masih iyain dan lain-lain gitu. Dan untuk public speaking juga masih berusaha untuk lebih baik gitu kan. Cuman permasalahannya kalau introvert itu ketika kayak rame-rame sama teman gitu butuh waktu kan untuk kayak pulang terus and then ya jadi ya sendirian gitu kan. Entah itu nonton film atau apa gitu. Nah itu dulunya kayak gitu sih kalau. Jadi nggak selalu antisosial kayak gitu. Baterainya cepat habis. Iya betul. Baterai sosialnya cepat habis. Terus untuk kalau pengalaman kuliah nih di dunia sistem informasi ini Mas, apa aja sih yang didapetin waktu selama kuliah dari Mas Zainul awal maba sampai sekarang? Apakah banyak? Kalau
ini prestasinya di ranah ini apa sama di luar? Akademik Di boleh. luar Luar silahkan boleh. kita bebaskan hal itu. Karena banyak banget ya kita bacain. Iya. Portonya banyak Fotonya banget. Terlalu rumit, jadi masnya aja yang jelasin. Jadi di semester 3 itu kan benar-benar ikut lomba. Jadi karena di sana aku masih on fire banget kan. Jadi ikut lomba dan itu sempat ikut lomba di 2 tempat dulu. Itu di satunya itu di Unisma sini, ya kan? Satunya itu di Universitas Padang di di Aceh sana Di Aceh. ya. Dan yang uniknya adalah ketika di Universitas Padang itu ketika lomba itu uniknya adalah ketika aku ikut di tengah-tengah pengumuman, bener-bener pengumuman. Itu pengumumannya nggak tahu ya lama banget gitu. Dan ketika aku tahu juara 3-nya itu dari UB, itu nggak ada harapan. Jadi bener-bener ya udah aku langsung keluar dari Zoom-nya. Karena juara 3-nya itu UB. Juara 2-nya itu UGM. Universitas Gadjah Mada. Nah, salah satunya Udah ya aku sendiri. loh. Gak expect sih Nggak tadi. expect, Karena ya. udah UB, UGM, Nomor 1 Unmar. Ya. Unmar itu berarti. Gokil. Dan dari situ pun akhirnya ya aku kan udah keluar Zoom kan. Pas pengumuman suara 3 itu udah keluar Zoom karena nggak ada harapan gitu. Oh, berarti udah down dulu sebelum Ya, udah langsung. sampai nomor 1 tadi. Biasa introvert gitu kan. Oh iya. Langsung down ya udah gitu kan. Akhirnya tidur, bangun di chat. Kak, suara 1 tadi pas dipanggil gimana? Gitu. Juara 1 tak pas aku lihat di postingan Instagram kan juara 1. Gitu. Mas Zainul ini mengharumkan nama Universitas Merdeka Malang. Di antara UB sama UGM. Iya, Masih ada makanya Unmar itu ya. Nomor 1 Unmer. Makanya itu aku juga banyak kayak gitu kan. Dan itu pun sampai diapresiasi dari kampus juga kan. Udah diapresiasi gitu. Terus yang di Unisma juga juara 1 kalau nggak salah juara 1. Ada nggak di portfolio aku lupa. Karena itu di 2023. Aku baca soalnya ada tadi. Ada. Juara 1 diborong semua sama Mas Zainul. Iya. Gila. Gitu. Gokil. Terus nextnya kan itu di semester 4 itu apa sih? Aku lupa. Pokoknya itu semester 4 berarti ini magang. Dan itu kan bareng sama Pak Disa kemarin itu magang di salah satu ini di Malang kok aku lupa namanya. Software house. Nah di sana jadi UI UX juga gitu. Nah di situ juga belajar banyak banget kan, mulai dari ternyata ketika mulai kolaborasi dengan teman itu kayak gini gitu kan, punya ketika desain dan apa di ranah desain itu kan ada front end back end juga kan, akhirnya kan kolaborasi front end yang ngasih saran kayak gitu, itu mulai aktif di situ juga. Bekerja secara tim lebih Gitu. Akhirnya ya lebih semangat aja gitu. Baru ketika udah ngerasa di UI sudah mulai tingkat gitu kan, akhirnya di freelance pun juga tak mulai di UI UX gitu. Jadi sebelumnya kan desain doang, sekarang freelance UI UX pun juga kasih gitu. Diborong semua Diborong. ya. Dari desain grafis, UI UX, bahkan fotografi dan videografi. masih menerima jobnya. Keren sih Mas, keren sih. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya Mas Rangga, kita ucapkan dulu kepada sponsorship kita. Bisa disebutkan Mas Rangga? Sponsor kita ya, terima kasih banyak untuk Aci ya. Love Aci, tetap stay love Aci. Aci adalah produk Aku Cinta Indonesia, yaitu produk ojek online. Di Aci tersebut juga banyak fitur Mas Rangga ya. Mulai ada bayar ojek mobil, ojek mobil, kayak ojek makanan pun juga ada ya. Delivery food. Terus habis itu ojek motor juga ada. Betul. Jangan lupa buat kalian download Aci, pastinya di sini murah, bisa kalian cek sendiri, ada di Play Store, kalian download. Nanti juga kalian bakal dapat poin 100.000 jika pakai kode referral kami. Untuk kode referralnya setelah kalian download, cek di deskripsi video kami, langsung pakai kode referral berikut. Dan pastinya gunakan Aci support startup digital yang ada di Indonesia. Betul. Terima kasih sekali kepada Aci untuk support podcast FTI Talk ini. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya nih Mas Rangga. Dari ceritanya Mas Zainul tadi kan banyak banget freelance jobs dan lain-lain yang besar, bahkan juara 1 diborong semua. Betul. Ngeri sekali ya. Nah, ini nih yang kita bingungkan ya. Gimana caranya nge-manage waktu ya, Mas? Oke, untuk manage waktu itu sebenarnya untuk manage waktu itu adalah problem yang sering banget ya bagi kita semua gitu kan. Bahkan aku sampai sekarang pun juga manage waktu itu sangat-sangat susah gitu. Tapi kalau untuk kuncinya sendiri sih kebiasaan aku yang menurut aku mungkin
entah itu baik atau buruk gitu ya. Jadi aku tuh kalau misalkan makan itu nggak bisa kalau nggak sambil nonton YouTube gitu. Tapi nonton YouTube-nya itu kadang tentang motivasi dan lain-lain, how to manage time, terus kayak gimana caranya kita pola berpikir, kayak gitu-gitu. Pokoknya hal-hal yang membangun itu selalu tak tonton gitu kan. Nah, dari situ pun akunya akhirnya paham kalau sebenarnya sebagai contoh gitu kan, pasti kalau orang-orang dimotivasi gitu kan pasti bawanya misalkan Elon Musk gitu kan ya. Dengan waktu yang sama-sama 24 jam tapi dia bisa manage beberapa perusahaan kayak gitu kan. Nah, dari situ pun akhirnya aku belajar kalau sebenarnya kita itu bukan nggak sempat gitu kan, tapi kita sebenarnya nggak menyempatkan untuk melakukan suatu hal kayak gitu. Kalau aku sendiri kalau pagi ya sempet ya seperti biasa ya kuliah kayak gitu kan. Kalau misalkan ada jam yang jamnya ada kosongnya kayak gitu, misalkan masuknya agak siang kayak gitu ya ngerjain dulu proyekan entah itu freelance atau yang kontrak kayak gitu, tak kerjain dulu. Nanti kalau kuliah ya udah fokus pemikiran kita itu ya ke kuliah gitu, fokusin ke kuliah gimana caranya kita maksimalin di kuliah dulu, nanti baru kalau pulang, nah di jalan itu biasanya mikir nih apa yang belum selesai, terus apa yang perlu dikerjakan malam ini gitu, itu perlu tak tata gitu kan. Akhirnya ketika udah nyampe rumah ya balik lagi ke komputer gitu kan untuk nyusun apa yang mau dikerjakan. Untuk waktu sendiri ya itu tadi sih, kita perlu untuk meluangkan waktu untuk ngerjain suatu hal gitu. Pastinya juga kalau masalah kayak kejar-kejaran deadline itu pasti gitu. Ada kalanya kalau misalkan kita kurang nata ya tidurnya kurang kayak gitu, tapi selalu tak paksain gimana caranya kalau udah di atas jam 12 tuh aku nggak tidur gitu. Karena kalau kita tetap paksa itu hasilnya kita bukan produktif gitu kan, tapi benar-benar merusak diri sendiri kayak gitu. Karena kembali lagi kita bukan robot Mas. Betul. Bagaimanapun kita harus punya jam tidur yang cukup. Terus kebiasaanku sendiri sih kalau kan aku tuh lupaan gitu, jadi suka lupa. Jadi kalau misalkan memang ada tugas atau memang ada proyek yang masuk, itu benar-benar ngebiasain untuk buat reminder kayak gitu. Entah itu nanti remindernya nggak sesuai, misalkan kita reminder jam 7 gitu, terus akhirnya jam 7 kita masih tidur atau apa gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting itu kita udah reminder dan udah berusaha kalau di remind kita itu ada gitu, ada hal yang belum kita selesaikan kayak gitu. Itu juga jadi kebiasaan sih, biar bisa manage. Berarti menyusun timeline untuk hari berikutnya itu sangat penting Mas. Betul sekali. Kalau kita nggak nyusun timeline, terus terlebih kita punya pekerjaan, punya waktu kuliah dan lain-lain, akan berantakan. Betul, kan kita juga perlu ngatur ya mana yang prioritas, mana yang urgent, itu kan beda-beda. Jadi kan ada yang penting tapi juga nggak urgent, itu kan ada gitu. Itu bisa kita susun gitu dengan ada metodenya. Kalau self improvement itu ada, lupa namanya. Perlu ditiru nih Mas Rangga. Iya sih, kayak kan jam tidur kita kayak agak berantakan. Kalau kita ngawur-ngawuran ya. Ngawur ya, bener. Nggak teratur kan kita Nggak ya. teratur. Bisa dicontoh sih. Bisa. Lalu untuk dari semua track record Mas Zainul, project atau pekerjaan yang terbesar nih dan berkesan bagi Mas Zainul ini apa? Oke, kalau project ya, kan kalau project sendiri kalau dimulai dari yang ranah kampus deh ya, itu kan aku buat next rep gitu. Jadi sebenarnya kan kalau dari teman-teman sendiri kan itu benar-benar baru organisasi kecil gitu, baru dibuat gitu. Tapi karena aku ngerasa kalau sebenarnya kita punya potensial yang tinggi gitu kan. Bahkan aku sempat nyebut ke teman-teman, si ini bisa ini loh, si ini bisa ini, si ini bisa ini. Teman kalian perlu kurang pede aja gitu. Akhirnya aku motivasin kan. Akhirnya ketika mulai buat itu sempat juga pesimis karena dari latar belakangnya sebelumnya kita buat acara kan nggak pernah segede ini gitu kan. Dan dari situ aku pun nyeletuk gitu kan, gimana kalau kita buat event ini tuh ngundang narasumber dari Gojek gitu, bener-bener nyeletuk kayak gitu. Dan itu alhamdulillah nggak tahu gimana ya, itu sempat, jadi sebelum narasumber yang kemarin di Next Rap itu sempat hubungi Gojek. Dan dari situ pun dia mau, jadi kan materinya UI UX. Nah itu yang tak undang itu kemarin desainernya UI UX-nya Gojek, dan itu udah confirm, dan katanya itu nggak tahu kenapa ya orangnya nggak mau dibayar untuk fee-nya gitu ya. Itu maunya hanya untuk akomodasi dan juga penginapan gitu. Berarti mereka lebih niat untuk membagikan ilmunya. Betul kayak gitu, dan dari situ kayak aku speechless kan, kayak baik banget gitu kan. Dan dari situ udah berhari-hari sampai sempat mau nyari sponsor gitu, ternyata narasumbernya tuh nggak bisa ketika di bulan tersebut karena ada meeting atau apa gitu, pokoknya proyeknya lagi nerima proyek besar, akhirnya nggak jadi. Dari situ pun juga sempat down gitu kan, karena sebenarnya kan itu udah keren ya, gitu, bahkan sempat mau berbayar gitu kan untuk seminarnya gitu, tapi nggak jadi karena itu tadi.
Tapi dari situ nggak patah semangat kayak gitu loh. Tetap kita harus bisa karena kita udah ibarat udah setengah jalan nih gitu kan. Akhirnya diselesaikan. Kalau dari siswanya sendiri sih mungkin ya banyak dari relasi gitu kan, relasi dan juga gimana caranya kita menyampaikan pesan gitu terkait seminar itu. Akhirnya datanglah 300 peserta yang datang di Next Frame itu gitu kan. Dan itu ada yang mau kerjasama itu kan kemarin dari agensi juga gitu, untuk jadi pemateri itu juga ada dan itu free gitu. Free juga. Iya. 300 siswa sekota Malang. Betul, kan Semalang kemarin Raya berarti ya. Semalang Raya kalau itu. itu kan juga bingung ya mau ditaruh di mana gitu kan, akhirnya ya di MCC juga kan gitu, karena lokasinya di situ strategis gitu. Terus untuk proyekan yang kedua sih yang paling besar menurut aku sih ya dari freelance, tapi freelance-nya itu kalau dulu aku mau freelance di luar negeri itu cuma lempar-lemparan, bukan lempar-lemparan sih. Lebih ke ketika udah menyelesaikan proyek tersebut ya udah nggak connect lagi. Jadi misalkan habis ngerjain logo di perhotelan Prancis gitu ya. Ya udah selesai. Habis itu nggak ada proyekan gitu kan, akhirnya terima lagi dari mana ya, Amsterdam gitu ada gitu-gitu. Jadi cuma lempar-lemparan gitu. Nah, kemarin di awal 2025 ini itu dapat tawaran untuk benar-benar kerja dan itu kontrak panjang gitu kan, part time, itu di Jerman untuk jadi untuk jadi desainer websitenya dan juga desainer produknya. Sampai sekarang masih ada part time. Masih lama Mulai juga, dari awal tahun ini. Iya, awal 2025 aku lupa. Panjang gitu Mas ya? Ya itu panjang. seterusnya kontrak soalnya, kontrak per bulan gitu. Jadi kalau freelance kan biasanya gajinya ya kalau proyekan selesai gitu. Tapi kalau yang ini itu ya per bulan. Setiap tanggal 1 itu gajiannya gitu. dolar. Euro ya? Euro atau dolar ya? Euro kalau nggak salah. Ya euro. Waduh. Kalau gitu banget. Itu berawal dari struggle yang semester 3 itu sih nggak bisa kuliah gitu, dan itu harus bisa tetap, intinya ya kalau dari struggle kan itu membentuk diri kita sendiri gitu, makanya sampai sekarang pun bisa kayak gitu. Dari motivasi Ya lanjut kuliah gitu. Lanjut kuliah bahkan dapat dari berapa, $5 $5 ya, dari Singapura. Sampai sekarang dikontrak perusahaan Jerman. Nah, kita nggak tahu tuh gajinya berapa, nggak bisa di-spill juga Mas. Karena ada euro mungkin Jangan kan gaji Mas, skill kita aja. Skill aja nggak bisa diajar di sini. Benar-benar. Berarti nggak ada kata nggak bisa Mas ya, kalau selagi kita konsisten Iya. dengan satu hal. Apalagi kan ada yang bilang kayak startnya beda gitu kan. Itu memang benar. Jadi ketika kita sama-sama umurnya misalkan sama-sama umurnya 20 tahun, 21 tahun gitu kan, tapi startnya itu beda gitu loh. Jadi nggak perlu kita tuh ngerasa kayak kalah dengan orang lain. Mungkin mereka lebih nggak tidur malamnya, atau mungkin mereka mulai dari kecil udah belajar suatu hal gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu minder dengan itu. Musuh kita itu adalah diri sendiri sebenarnya. Apa yang masa lalu kita nggak bisa capai, ya yang itu yang kita harus capai gitu. Dan apa yang menjadi hal yang buruk di masa lalu kita, ya itu yang kita lawan. Berarti yang harus kita lawan adalah nggak percaya diri itu tadi, terus rasa takut. Jadi aku pun juga dulu pas disuruh untuk public speaking di FTI Fest di 2023, aku kan pernah juga jadi pemateri di FTI Fest 2023. Itu pun juga ketika di depan kamera itu ya masih terbata-bata, ngomongnya masih kurang gitu kan, public speakingku masih kurang. Tapi berawal dari mau untuk datang di situ, itu kan ya akhirnya sekarang pun juga bisa lebih baik untuk belajar gitu. Kalaupun dulu aku takut, sekarang nggak akan di sini, gitu kan. Ya, betul juga sih. Jadi kalau mau bisa sesuatu itu harus mencoba terlebih dahulu. Aku tuh suka nyoba tantangan. Jadi suruh ini kayak gas gitu. Bahkan untuk freelance luar negeri pun aku sebenarnya bahasa Inggrisku masih kurang. Diajak meeting gitu ya udah ya aja gitu. Nanti masalah orangnya mau untuk kontrak atau enggak kan terakhir. Yang penting mau dulu gitu. Dan akhirnya ya mau gitu kan. Ketika aku mau, ternyata klien juga cocok gitu. Bahasa Inggrisku juga masih kurang, tapi karena aku mau, sekarang bahasa Inggrisku juga udah lebih baik gitu. Ada kemauan. Jadi untuk belajar sesuatu nggak bisa kayak di angan-angan, aku harus bisa, ini nggak bisa Mas. Nggak bisa, harus just do it. Iya, betul sekali. Itu slogan yang paling tepat tuh. Just do it. Karena kalau nggak do, kita nggak bakal tahu tuh ke depannya gimana. Betul sekali. Bahkan ya kalau kita bahas di Apple Academy itu pun juga ini pencapaianku yang paling tinggi sih ya. Itu pun juga di 2023
itu aku apply pun karena emang just do it, jadi benar-benar kayak ini ranahnya sangat tinggi gitu kan. Nggak tahu lolos apa enggak, akhirnya aku apply, cuman sampai tes di yang kedua gagal kan gitu. Tesnya itu tes logika itu gagal. Dari situ pun sempat yang namanya down itu kan ada ya, bahkan Pasti. aku saking downnya itu nggak mau lagi untuk daftar Apple Academy. Oh, berarti sebelum daftar ke Apple Academy yang keterima sekarang nih, pernah daftar Pernah juga. sebelumnya dan Pernah gagal ya? gagal, dan gagalnya itu benar-benar nggak apa ya, kayak aku nggak tahu nilaiku berapa, benar-benar langsung nggak keterima. Dari situ kan ya kayak sakit hati dan benar-benar nggak mau lagi daftar di ranah situ karena mungkin terlalu tinggi bagi aku gitu kan. Dan dari situ pun sempet ya namanya putus asa itu ada gitu, aku putus asa untuk daftar lagi dan gak mau guys. Akhirnya di 2025 itu teman aku ngajak gitu kan, ya udah mencoba untuk damai sama masa lalu gitu kan. Itu tadi musuh kita adalah masa lalu kita sendiri kan. Dari situ aku mau nyoba, oke deh kalau untuk sekarang tak nyoba lagi gitu kan, siapa tahu bisa. Dan alhamdulillah sekarang juga udah lolos gitu, dan insya Allah Maret berangkat. ya. Berarti kemarin tuh sempat gagal terus nyoba lagi. Nah, itu gimana Mas sampai yang lolos yang tahun ini? Ceritanya Tips gimana? and triknya. Tips and triknya mungkin. Kalau ada Kalau yang pengen coba nanti kan. Ya buat mahasiswa FT ini Bener. dari terinspirasi kan Mas Zainul ini kemarin udah dipublis ya di IG Indef dia. Kalau lolos Apple Academy pasti dari melihat sosok Mas Zainul nih banyak mahasiswa FTI yang terinspirasi. Apa aku harus coba juga nih buat Apple Academy selanjutnya. Bisa dikasihkan tips and trick dan motivasi buat mereka Mas. Oke. Kalau untuk motivasi ya, pastinya yang pertama itu jadi diri sendiri ya, karena jadi diri sendiri itu pasti lebih baik daripada jadi siapapun kan. Karena ketika kita jadi diri sendiri itu kita akan bebas untuk ngelakuin apapun yang kita mau. Ketika kita mempunyai kreativitas yang ya misalkan kita out of the box gitu kan, kita ya udah kita just do it aja, kita lakuin gitu kan. Dan salah satu yang bikin aku nggak pernah nyerah itu adalah karena aku tahu kalau aku itu bisa, itu dulu. Jadi ketika kita punya potensi tapi kita itu nggak percaya, mungkin karena omongan orang, mungkin karena apapun itu gitu kan, orang ngomong apa kita kena mental gitu. Itu sebenarnya kurang kalau menurut aku, karena ketika kita percaya diri sendiri dan kita tahu potensi kita itu seberapa, kita tuh bisa ningkatin mau seberapa kita bisanya gitu kan. Ketika kita udah ngerti, oh potensiku itu segini, berarti aku harus kayak gini, sehingga ya kita bisa ngelibas apapun gitu loh, tanpa kita itu minder, karena udah nggak ada minder, karena kita percaya sama potensi sendiri. Ketika udah kayak gitu, maka yang ketemu adalah konsistensi. Jadi kita benar-benar konsisten sama apa yang kita punya gitu kan. Akhirnya dengan konsisten itu sih ya kita dapetin opportunity kayak gitu yang aku sebut gitu. Jadi motivasinya adalah terus belajar sih. Terus belajar. Iya. Tadi kayaknya Masnya juga sempat explore juga kan tadi ya. Explore maksudnya? Explore kayak misal grow apa tadi yang ini, aduh sampai ngeblank tadi. Gitu kayak gitu. Iya, self improvement ya. Yang dari mungkin itu kan introvert tadi sampai berani, sama soft skillnya kan lebih ke asah kan tadi. Nah itu gimana tuh Mas? Kalau kan kebiasaan gue sendiri ya, kalau makan itu kan nonton podcast, nonton apa namanya kayak motivation self improvement gitu. Nah itu pengen nyoba sih untuk nerapin gitu. Nah terus nggak ada nih wadah untuk nerapinnya. Nah akhirnya dimulai dari ya udah deh kalau ada undangan tak yain gitu kan, buat ngisi seminar gitu-gitu tuh. Akhirnya ya udah dari situ pun oh ini wadah buat aku self improvement gitu. Dari situ pun akhirnya lebih berani, lebih kemarin habis ngisi di FTI Fest itu kekuranganku apa, terlalu cepat kalau ngomong, oke, gitu kan. Akhirnya dari situ pun aku pengen tetap ngelancarin public speaking gitu kan. Terus aku mikir apa yang ada di potensi yang ada di diri aku dan apa yang aku bisa bagikan ke orang. Nah dari situlah aku itu buat kelas online. Nah kelas online itu dari TikTok, jadi aku tuh maksimal di TikTok juga. Dan kelas online itu tentang freelance. Jadi aku itu ternyata bisa nge-freelance dan aku tahu triknya untuk dapetin klien luar negeri. Nah, apa yang aku bisa kasih ke orang dan aku bisa uangin, nah buat kelas, kayak gitu. Sampai segitunya ya. Nah, ketika buat kelas, disitulah aku ngerasa aku nggak perlu untuk diundang podcast, nggak perlu diundang seminar dan lain-lain. Aku bisa melancarkan public speakingku dengan buat kelas itu tadi. Ketika aku buat kelas, maka aku meyakinkan, aku berarti udah cocok jadi mentor, gitu kan. Nah, aku nggak tahu ya, aku tuh udah buka sampai 9 batch, 9 kali kelas. Dan rata-rata dari setiap kelas yang aku buka itu, mereka yang join kelas itu bisa dapetin klien luar negeri gitu.
Nah, gimana Mas? Kalau ini ada tips nggak kira-kira? Tipsnya apa Buat ya? eh, cari dapat apa? Dapat klien dari luar negeri itu gimana sih? Oke, tipsnya yang pertama, ini akan aku ulang lagi. Yang pertama kita harus tahu potensi diri. Yang kedua kita harus berani, ya kan? Berani terhadap ya udah kita bisa ini, berarti kita harus bisa untuk menjual skill kita gitu. Dan ketika kita udah berani, kita harus tahu kalau keberanian kita itu tanpa batas. Jadi ya udah, entah itu dari klien Indonesia ataupun luar negeri itu sama, nggak ada bedanya. Kan orang biasanya mikir kalau klien luar negeri itu biasanya mereka lebih Profesional. iya, sebenarnya nggak, sama aja gitu, sama-sama manusia kan gitu. Penilaiannya pun juga sama gitu. Nah itu loh biasanya kalau aku sendiri tuh ngasih tahu ke teman-teman itu untuk memotivasi itu adalah nggak usah minder gitu loh dengan skill kita. Dan apa, ketika kita ngerasa kalau klien luar negeri itu lebih apa namanya, lebih penilaian lebih tinggi gitu, ya itu aku lurusin gitu ya. Sebenarnya nggak, sama aja gitu. Ketika dia punya masukan kayak gitu, dia akan lebih pede gitu. Nah kalau udah pede ya udah tinggal eksekusi aja gitu. Sampai sekarang masih buka kelas, Mas? Ya kalau aku misalkan kayak nggak terlalu padat gitu, buka kelasnya itu 1 bulan kayak gitu. Bisa disebutkan mungkin, Mas? Bisa kita masukkan juga. Bisa Kita disebutkan. bantu promosi Iya. juga di podcast. Langsung aja nggak apa-apa, Mas. Betul, iya. Untuk kelas gimana, Mas? Buat mau daftar kelasnya dan lain-lain. Kalau untuk daftar kelasnya itu biasanya nunggu aku buat informasi kalau aku buka batch gitu. Kan sekarang udah mau buka batch 10 gitu. Dan di batch 10 ini tuh aku biasanya materinya itu sama. Karena aku ngerasa materi yang sampaikan itu udah cukup lah untuk mereka-mereka yang baru belajar freelance gitu. Kelasnya itu selama 1 bulan dan itu setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan selama hari-hari itu kelasnya itu aku bedain sama kelas-kelas biasanya di luar. Kalau kelas-kelas di luar itu kan dia daftar terus apa ini dapat video dan udah ditinggal gitu kan. Tapi kalau aku sendiri, aku karena ingin belajar untuk melatih public speakingku tadi, akhirnya setiap aku buka batch itu nggak ada rekaman, tapi aku benar-benar ngomong ngulang 10 kali materi yang apa namanya, 10 kali itu maksudnya 10 batch itu. Materi yang aku sampaikan tuh ya itu aja. Tapi dari situ kan orang yang dengerin tuh beda-beda. Nah, dari situ aku melatih untuk ngomongku. Jadi dari aku buka batch 1, kalau misalkan ada rekamannya batch 1, itu public speakingku jelek banget gitu. Karena orang pun berusaha untuk memahami apa yang aku sampaikan itu belibet gitu kan. Tapi dari batch 1 aku tanyain pasti ke audiens kayak kekuranganku apa gitu kan. Kecepatan Mas gini-gini, oke gitu. Aku sampaikan, aku selesaikan sampai batch 9, dan di batch 9 tuh ada sudah lebih baik. Iya, pastinya gitu, karena belajar dari sebelumnya kan gitu. Dan akhirnya setiap kali ada batch yang aku buat, itu pasti ada salah satu audiensnya yang dapat klien gitu. Berhasil lah gitu. Ini tuh daftarnya kalau mau daftar langsung cek di bio aku gitu kan, ada di bio TikTok itu tadi, Mas. Ya, bio TikTok, bio Instagram sama. Nah, Instagram juga bisa ya? Iya, di bio itu. Ini kalau udah di link itu nanti langsung ada kok linknya buat daftar kelas kayak gitu. Ini buat teman-teman kalau yang mau belajar cari klien di luar negeri dan lain-lain bisa langsung DM Mas Zainul. Untuk link Instagram dan lain-lain akan kita taruh di kolom deskripsi. Terus spill sedikit nih, Mas. Rekomendasi nih kalau buat coba-coba ya cari klien di luar negeri nih. Platformnya itu apa sih, Mas? Ada banyak platform ya. Kalau yang sering banget itu kayak Fiverr, terus Upwork, juga ada freelancer.com gitu. Tapi kalau yang aku seriusin itu di Upwork. Cuman dengan itu tadi, dengan sudah tahu mengetahui platformnya, harus kita pelajarin dulu gimana cara dapatnya, Mas. Gitu sih, karena kan ya itu tadi sih, lebih ke aku tuh suka motivasiin orang gitu. Jadi kalau orangnya, bahkan itu di kelas aku itu buka konsultasi juga. Jadi ketika dia join kelas itu problemnya apa, itu aku bisa bantu nyelesain. Boleh juga tuh, nantilah batch 10 ya Mas tadi ya. Batch 10 daftar lagi kita. Boleh sih tuh, nantilah kita lihat tuh. Teman-teman juga jangan lupa nih, kalau yang mau memotivasi diri dan lain-lain bisa langsung hubungin Mas Zainul. Atau yang lagi freelance mungkin? Freelance ya. Bisa tuh ditonton tuh. Bener. Ngeri sekali Mas Zainul. Terus tantangan terbesar nih Mas saat menghadapi klien luar negeri itu apa sih Mas? Selain bahasa ya? Keterbatasan bahasa itu apa sih? Nih, kalau
bahasa itu pasti kan ya. Ya, Bahasa pasti. Inggris itu pasti gitu. Ya lebih susah kalau kemarin ya sampai sekarang itu aku ada gitu kan ikut agensi juga di Perancis juga. Jadi selain yang di Jerman itu juga ada yang di Perancis gitu. Dan di Perancis itu orangnya nggak tahu ya pakai bahasa Perancis. Jadi orangnya sempat tanya kan nggak apa-apa tak pakai bahasa Perancis. Aku kelirunya adalah nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya sampai sekarang tuh selalu translate kalau ada revisi dan lain-lain dan itu sering miskom. Jadi tantangan yang pertama karena bahasanya kayak gitu, itu yang terjadi adalah miskom. Nah, miskom yang terjadi ya seperti kayak orangnya mintanya ukuran segini gitu kan. Terus kita buatnya segini. Ini revisi-revisi gitu. Jadi kalau menurut aku sih revisi lebih banyak itu ketika kliennya luar negeri. Kayak gitu. Karena ya miskomnya banyak. Miskomunikasi tadi. Jadinya solusinya kalau untuk itu buat opsional. Jadi ketika kita mikirin loh, berarti mintanya ukuran segini apa segini? Ya buat dua-duanya. Itu misalkan. Itu bisa lebih solving problemnya. Berarti kalau misal nih kita kirim yang kerjaan A, ternyata dia minta yang B, tinggal kita kirim yang B. Ya, gitu. Itu untuk Ada solusi. Ada backup-annya. Gitu kan. Terus kalau solusi apa permasalahan lain ketika nge-freelance itu ya ketika ini ketika payment juga kan biasanya kan pasti ada negosiasi dan bahkan kan berbeda klien beda negara itu kan kursnya beda dan nanti kualitas desain kita kan akan menyesuaikan gitu. Ketika kliennya nego segini itu bagi kita besar apa kecil gitu kan. Bagi kitanya itu terlalu kecil, bagi merekanya besar gitu. Itu kan ada misalkan kita dapetin klien dari India, misalkan klien dari Pakistan, itu kurs dolarnya itu kan sama kayak di kita di sini gitu kan. Akhirnya yang kayak gitu itu jatuhnya adalah harganya tuh miring, rendah banget, ngerugiin kita. Soalnya kayak gitu. Nah yang kayak gitu akhirnya kita mau nego yang lebih mahal pun juga nggak bisa karena dia punyanya budget segitu gitu kan. Akhirnya ya jadi problem gitu. Aku sempat juga kayak gitu sampai klien tuh marah karena narik harga terlalu mahal. Padahal itu kalau di sini standar kayak gitu. Itu problem juga. Terus problem lagi itu ketika meeting gitu kan. Ketika kita cuma chat-chatan via chat, ngobrol via chat gitu kan enak. Kita tinggal translate gini-gini. Tapi ketika kita Zoom itu klien tuh bener-bener speaking gitu ya, jadi speakingnya bahasa Inggris dan dari situlah problem kita adalah gimana caranya kita ngedengerin orang itu bisa ngerti bahasa Inggrisnya gitu. Itu juga tantangan gitu. Tapi kalau itu sih karena kita harus sering-sering belajar sih, sering-sering dengerin gitu. Mau nggak mau harus belajar. Belajar bahasa lagi ya, lebih banyak selain bahasa Inggris. Ya. Banyak bahasa lagi. Iya kan gara-gara sering dikomunikasiin sama bahasa Perancis misalkan kayak gitu jadinya paham. Tapi dengan belajar itu tadi tidak merugikan kita sama sekali ya, malah Sama menambah sekali. ilmu kita. Gitu karena ya nggak ada ruginya kan kita sekalipun kita belajar gitu ya udah kita dapetin ilmu apa kita belajar gitu. Terus tadi kan kita sudah ngulik mulai dari apa namanya project apa aja, background dan lain-lain, terus manajemen waktu dan lain-lain nih. Mas Zainul ini kan kemarin menjadi ketua Next Frame, ketua pelaksana di Next Frame aja. Di pengalaman organisasi ini bisa diceritakan mungkin Mas di Indef itu ngapain aja secara singkat Mas? Secara singkat di Indef seperti apa? Terus Mas Zainul ini ketika bergabung Indef ini apa yang didapatkan nilai positif dan lain-lainnya? Nilai positifnya sangat banyak ya itu terutama karena dari situlah kita punya wadah untuk untuk ngembangin skill kita gitu kan. Kalau sebelumnya kan kita ya udah belajar tentang materi kampus gitu kan, yang dimana kadang ada nggak cocok sama kita gitu kan. Tapi kalau udah di Indef itu be yourself, jadi kita jadi diri sendiri dan disitulah kita punya wadah dan kolaborasi sama teman gitu kan. Ketika buat acara seperti yang Next Frame itu kenapa? Karena aku ngerasa kalau aku rindu masa jadi ketua OSIS. Gitu. Jadi kan aku bukan siapa-siapa nih, tapi aku juga ikut organisasi. Ketika aku ikut organisasi, mau nggak mau gimana caranya aku pingin leadershipku itu aku asah kembali gitu kan. Akhirnya ketika inisiatif untuk buat Next Frame itu aku cuma bilang kayak gini, ayo buat acara gimana caranya pergantian jabatan itu lebih bagus daripada yang kemarin. Kalau kemarin kan ya udah ganti doang gitu. Tapi aku pengen ini lebih berkesan dan ditonton banyak orang gitu. Terus baru tuh teman-teman Indef itu mikir kayak iya yes, gak apa-apa, tapi nanti siapa yang mau ketua. Nah dari situ kalau kita itu minder kayak ya udah kamu gitu kan. Tapi dari situ aku langsung bilang ya udah aku aja nggak apa-apa. Nah dari maunya itu kan ada jiwa leadershipnya juga. Jadi masuk Indef ini benar-benar diajarkan apa ya, organisasi yang support untuk upgrade
Emang Gitu. lingkungannya kayak gitu kan. Kita bisa jadi diri sendiri dan kita bisa bebas untuk belajar apapun. Explore. Bahkan kita saling sharing ilmu Mas. Di sana ya sharing ilmu yang dimana kita misalkan kita jadi desainer nih tapi introvert gitu kan. Kita nggak tahu desain kita ini bakalan cocok atau nanti di bagian front end itu diterima apa enggak gitu kan. Tapi ketika kita masuk in-dev, situlah baru benar-benar kita ngerasain kalau industri itu seperti itu gitu kan, karena ada teman-teman yang dari back end, front end dan lain-lain itu saling mengkritik, memberi masukan. Dari situlah kita bisa lebih baik gitu. Jadi kita bisa lebih unggul gitu. Berarti untuk Indev ini adalah wadah yang cocok untuk Cocok banget. mahasiswa nih yang Iya, aku belum punya skill apa-apa nih, aku pengen belajar A, B, C. Cocok banget untuk cocok banget itu. Wih, seru juga. seru di Indev juga ya. Iya. Kalau Terus mau teman-teman siapa tahu iya. pengen masuk Indev. Terus di dalam lingkungan Indev ini Mas ya. Dalam segi pertemanan nih pelit ilmu atau malah kita sharing ilmu yang banyak? Sharing ilmu banyak banget. Sampai kita ngerasa itu minder. Karena apa yang kita tahu itu ternyata teman-teman itu lebih tahu gitu. Kita saling melengkapi sih kalau aku ngerasa. Karena ketika di Indev itu apa yang aku nggak tahu, teman itu tahu. Teman apa yang nggak tahu, kita tahu. Sehingga yang terjadi adalah kita saling sharing gitu. Akhirnya terbentuk loh. Misalkan 50% yang nggak kita ketahui ada di 50% teman. Akhirnya jadilah 100% yang dimana itu saling melengkapi gitu. Gitu. Jadi pertemanan di Indev ini benar-benar sangat positif banget ya. Positif banget. Dari Positif banget. segi apapun, mau dari segi perkuliahan, segi pekerjaan dan lain-lain. Makanya saling dukung sih gitu. Itu yang dibutuhkan waktu kita mahasiswa Mas. Karena itu sangat penting sih. Karena ketika kita sendirian ya kurang kalau menurut aku sendiri. Terus untuk kesan dan pesan nih Mas, selama menjadi mahasiswa di Universitas Merdeka Malang, khususnya nih di Fakultas Teknologi Informasi, bagaimana Mas? Untuk kesan dan pesan ya, kesan dulu deh. Untuk kesan itu gak nyesel gitu kan selama di sini, karena ya belajar banyak hal banget gitu kan. Bahkan ide-ide yang selalu muncul ya seperti Indev, bahkan podcast ini pun itu sangat membangun bagi mahasiswa yang lain gitu. Aku ngerasa itu tuh hal yang sangat-sangat bagus, inovatif yang bagus gitu. Aku suka banget gitu. Apapun yang dari FT itu selalu apa ya, bikin kita berkembang gitu, upgrade terus karena kita kan ketika kita sendiri itu butuh sistem kan untuk bikin kita terus berjalan, dan aku ngerasa ya di FT itu bikin kita jalan kayak gitu. Terus untuk pesannya sih bagi teman-teman ya mahasiswa yang lain, entah itu yang baru mau daftar kuliah di sini ataupun yang udah ada tingkat gitu kan ya. Itu pesan aku adalah be yourself gitu. Kita nggak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Jadi kita tetap fokus ke diri sendiri dan jadi lebih baik gitu. Selama kita masih di kampus, kita bisa ngelakuin apa aja. Terus dalam segi dosen nih, kalau kita perkuliahan terkhusus kan nggak semua di Fakultas Teknologi Informasi ini semua dari latar belakang SMK atau bahkan ada yang seperti saya sendiri nih SMA IPS, ada teman-teman juga SMK arsitek dan lain-lain. Ketika kita mempelajari sebuah ilmu diterangkan oleh dosen dan kita kurang paham nih, untuk dari segi dosen kalau kita meminta untuk penjelasan dan lain-lain yang diulang, bahkan kita belajar secara personal dengan dosen tersebut, apakah cocok selama ini? Cocok banget, karena gini ya, dosen-dosen itu pasti selalu membuka untuk kalau misalkan kalian nggak paham, nggak apa-apa, chat aku, tanya aku, nanti aku pasti balas. Itu pasti. Jadi ketika kita nggak paham, itu kebanyakan permasalahan bukan di dosen, tapi di diri kita sendiri. Mau tanya itu takut gitu kan, mau tanya itu takut kelihatan nggak bisa gitu kan. Tapi sebenarnya dosen itu nggak pernah menutup untuk jangan chat aku di waktu ini, enggak. Tapi malah kalau nggak paham, tanya aja sekarang. Ataupun kalau mau chat, mau tanya secara personal, silakan. Welcome banget. Dosen di sini seneng berbagi ilmu. Iya dong. Betul banget sih. Cocok banget nih buat yang mau kuliah nih di semester depan. 2 semester lagi ya? Iya benar. Tahun 2026. Cocok banget berarti ya untuk calon mahasiswa nih yang mau kuliah di mana di FT ini sangat cocok. Rekomen banget ya Mas ya. Banyak hal-hal yang memotivasi. Betul. Mungkin yang pengen ngasah soft skill masuk sini, terus ikut organisasi Indev, mungkin pengen ngasah soft skill ya. Nah di situ juga bisa tuh. Mungkin kayak Masnya nanti, kayak Mas Zainul. Bahkan seperti Mas Zainul ini, walaupun nantinya seperti sudah alumni dan lain-lain,
jika ditanyai oleh teman-teman Indef nih, adik-adik tingkat lain, mungkin masih welcome. Masih ya. Bener nggak Mas? Masih utama. Masih welcome sekali ya. Iya, biasanya kan juga masih ada yang tanya gitu kan, Mas ini gini gimana, desainnya ini gimana, gitu Ya. masih sering Masih masih masukan. Mas Zainul sendiri seneng juga berbagi ilmu. Betul. Emang cocok memang menjadi guru tadi ya. Cocok Cocok sekali. sekali emang. Cocok sekali menjadi guru. Jadi guru. Keduanya sendiri sabar orangnya. Betul. Suaranya juga soft banget, Soft jadi banget. enak gampang diterima siswa mungkin Iya. anak-anak. Bener. Nah, gitu ya. Sekali. Terus apa lagi? Sampai banyaknya Hmm, kita saking sampai banyak, bingung ini. Apa lagi nih yang Ah, iya. ditanyakan? Terlalu banyak ini Mas. Kira-kira nih Mas, Hmm. tujuan Mas Zainul ini ketika sudah lulus akan kemana? Kalau keinginanku sendiri ya, Hmm. selama aku masih bisa untuk belajar gitu kan pasti tetap belajar. Jadi aku pengennya untuk lanjut S2 dan selama kedepannya kan masih ada apa ini Apple developer juga, Iya. itu kan juga pengalamanku juga loncatan yang menurut aku paling tinggi selama ini gitu kan, dan itu aku akan maksimalin. Nanti setelah itu juga aku nggak akan berhenti untuk ke ranah lebih dari itu kayak gitu, entah itu pengen juga sebenarnya kuliah di luar negeri juga gitu, pengen ke arah sana. Rencana Iya, pasti terwujud gak sih? Iya. amin. Pasti Amin. terwujud lah. Amin. Itu Apple betul. developer saja Mas Zainul lolos ini. Lolos ya. Lolos bah. Internasional. Internasional hanya 10% kemungkinannya. Salah satunya Mas Zainul yang lolos. Untuk saingannya di Apple developer kemarin banyak nggak Mas? Ini setahu aku ya by data juga gitu. Kalau yang di Batam, karena yang di Jakarta ini, karena gini, Apple Developer Academy itu nggak terlalu terbuka gitu loh. Jadi benar-benar kecil, private gitu ya. Tapi dampaknya tuh besar gitu. Jadi kalau yang setahu aku kemarin itu temanku ada yang lolos di Batam. Nah, temanku ini adalah salah satu audiens kelas aku ketika aku batch 2. Jadi ketika aku dulu buka batch 2, itu ada salah satu audiens. Itu dia sekarang lolos di Apple Academy di Batam. Kayak gitu. Nah, yang di Batam ini itu masih kontekan sama aku sampai sekarang, dan dia itu bilang kalau berapa ya yang daftar itu 3.000 apa 6.000 gitu pendaftar gitu, aku lupa. Tapi yang lolos itu hanya sekitar 55, nggak sampai 100 pokoknya. Yang lolos Apple Academy gitu. Nggak ada 10% ya? Ya kayak gitu. Jadi persaingannya sangat ketat. Tapi kalau yang kayak di Sentral Jakarta, Bali atau Tangerang itu kurang tahu sih. Karena datanya juga baru apa ya sedikit. Mas Zainul dari sekian ribu orang lolos. Lolos. Apalagi beasiswa nanti di iya. S2 luar negeri pasti. Ya minta doanya aja sih. Pasti kita doakan dari. Kita doakan sih Mas sebagai adik tingkatnya mungkin. Benar. Sekian mungkin yang kita bisa ulik dari Mas Zainul ya. Mungkin dari Mas Zainul ini banyak hal kesan dan pesan yang bisa kita pelajari, bisa kita jadikan motivasi. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Mas Zainul? Tetap semangat sih. Tetap semangat. Ya, dan selalu konsisten, karena ya itu tadi ya, ketika kalau ada teman-teman yang bilang hoki gitu kan, ini anak hoki, tapi kalau hokinya terlalu banyak itu pasti perlu ditanyakan. Kenapa kok bisa hoki terlalu banyak? Maka pesan aku adalah hoki itu nggak ada. Yang ada itu ketika kita konsisten, kita itu berusaha untuk menemukan suatu opportunity atau kesempatan. Tapi ketika kita konsisten selalu, maka kesempatan itu akan kita dapetin, dan ketika kesempatan dan opportunity itu kesempatan dan juga kekonsistenan kita itu bertemu gitu kan, maka ya jatuhnya ya itu tadi yang orang-orang bilang hoki gitu. Intinya tetap semangat dan konsisten. Dan jangan sampai kita drop ya. Iya. Harga diri, percaya diri nih yang harus kita tingkatin. Terima kasih banyak Mas Zainul atas waktunya. Maaf kalau kami mengganggu waktunya. Kan tadi habis ngajar kan. Padat sekali. Padat sekali beliau. Terima kasih banyak Mas Ya, Zainul. sama-sama. Saya juga terima kasih udah undang gitu kan. Siap. Next kesempatan mungkin kita undang lagi setelah Mas Zainul sudah di Apple developernya, mungkin bisa diceritakan Apple developernya ini seperti apa. Pengalamannya di sana gimana kan kita kata. Nah, terima kasih banyak Mas Zainul. Kurang lebihnya dari tim kami mohon maaf. Betul. Lalu terima kasih juga kepada sponsorship kita yaitu Aci. Jangan lupa di-download dan pakai kode referral yang ada di deskripsi. Lalu jangan lupa juga kalian follow IG Mas Zainul, dan jika kalian berminat nih mau cari klien, mau cari belajar dan lain-lain, bisa hubungin Mas Zainul di Instagramnya yang akan kita cantumkan juga di deskripsi.
Alright, kita sudah di penghujung acara di podcast episode 2 kali ini. Episode 2 ini. Buat kalian semua yang stay di FTI Talk, terima kasih banyak. Stay lit, stay curious, don't be shy. To again, stay di FTI Talk selanjutnya. See you guys.